Sabar adalah pekerjaan komitmen, pekerjaan konsekuensi dari sebuah ucapan. Istiqomahlah terhadap apapun yang Allah perintahkan. Karena yang akan merasakan dari hasil keistiqomahan dan sabar di atas istiqomah itu sendiri adalah kita pelakunya. Jadi istiqomah lalu bersabar itu akan membentuk alarm biologis menjadi sebuah kebiasaan yang indah. Dan kuatkanlah kesabaranmu untuk kamu mampu menjaga perbatasanmu. Maka batasnya adalah sabar, bukan sabar ada batasnya. Jangan bersedih dan jangan merasa takut. Dan mereka diberikan bonus ujungnya itu surga karena sabar di atas istiqomah. Alhamdulillahilladzi bijati wa jalali tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Hati, stay tetap bersyukur. Karena alasan apa lagi untuk tidak bersyukur? Terbukti masih diberi nikmat umur. Tapi di sela-sela memanfaatkan umur yang masih Allah berikan, ada satu tugas berat yang jarang dibahas. Sabar di atas istiqomah. Allah berfirman di Ali Imran 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ingin beruntung? Jalannya adalah wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Dua kata. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Wattaqullah, lalu tetaplah takut kepada Allah di dalam kesabaran itu, la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung. Bersabar di atas istiqomah. Tema kita pagi ini di Risalah Hati. Sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Maka barang siapa yang mampu menundukkan dorongan hawa nafsu, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang sabar. Nabi Muhammad SAW membagi sabar menjadi 3 tingkatan, yaitu kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam mematuhi perintah Allah, dan yang terakhir kesabaran diri untuk tidak melakukan maksiat. Pemirsa Risalah Hati, sabar satu kata yang sangat mudah diucapkan, tapi sebenarnya sabar bukan pekerjaan mulut. Sabar adalah pekerjaan komitmen, pekerjaan konsekuensi dari sebuah ucapan. Maka ada sebuah kisah tentang ya sabar. Ternyata sabar itu salah satu daripada bagian Asmaul Husna, nama Allah, ya sobat. Ada seorang manusia bernama Sabar, lalu kuliah di luar negeri. Ujiannya sesuai dengan namanya. Istrinya terpisah lama bertahun-tahun. Pas beres kuliah pulang nyempetin ke rumahnya, ternyata istrinya sedang bersama lelaki lain dalam keadaan yang tidak pantas untuk diceritakan. Lalu dinyatakan terlihat sedang berselingkuh. Tapi dia sadar akan namanya. Aku harus bersabar. Dijalanilah proses, bercerailah dia. Bagaimana kalau kejadian ini menimpa kita, tapi tidak ada sentuhan apapun kecuali kembali kepada namanya. Maka sabar adalah sebuah konsekuensi logis untuk kita paham bagaimana aplikasinya kalimat sabar itu. Maka sabar di Ali Imran 200 disebut dengan 2 kata. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada sabar kalau nggak beriman. Isbiru, bersabarlah. Warabitu, dan kuatkanlah kesabaranmu untuk kamu mampu menjaga perbatasanmu. Maka batasnya adalah sabar, bukan sabar ada batasnya. Banyak yang berteriak, Ustadz, sabar gak ada batasnya. Bukan itu, tapi batasnya sabar. Kalau nggak bersabar lagi mau kemana? Ya, kalau terus bersabar sampai ujungnya adalah la'allakum tuflihun. Allah berikan keberuntungan dari kesabaran. Maka ada pepatah mengatakan, nusabar mah pasti subur. Tapi ada yang unik di tema kita pagi ini di Risalah Hati, bahwa ada yang lebih berat, sabar di atas istiqomah. Orang sabar pasti istiqomah, tapi orang istiqomah
ekstra memerlukan kesabaran. Karena hidup nggak pernah lurus. Iman itu fluktuatif, yajid wayankus, summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa zdadu kufron. Kalau tidak paham sabar dalam istiqomah, kadang kita berujungnya sedang kufur wafatnya. Naudzubillah min zalik, berlindung dari hal demikian. Maka bicara istiqomah, nanti kita konversi dengan sabar. Surat 41 ayat 30. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, innalladzina amanu summastaqamu, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan dengan keimanannya bahwa Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, stay on the track, konsisten, eksis di keimanannya dengan istiqomahnya. Apa jaminannya? Tatanazzalul malaikah, Allah turunkan malaikat sebagai pendampingnya. Indah sekali, bodyguardnya udah nggak tanggung orang sabar di atas istiqomah itu, malaikat bodyguardnya yang menyatakan ke dalam batinnya, ala takhafu, ala tahjan, jangan bersedih dan jangan merasa takut. Wa absiru bil jannah, dan mereka diberikan bonus ujungnya itu surga karena sabar di atas istiqomah. Istiqomah yang mengandung kesabaran, karena banyak orang yang istiqomah tapi kurang bersabar di atas keistiqomahannya. Saya kembali setelah yang satu ini. Perintah sholat datang lalu kita belum sholat, hati menuntut ada yang kurang ini. Itu efek daripada hasil sabar di dalam istiqomah. Dalam Islam ada 3 macam bentuk sabar, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada yang menyenangkan dan ada yang pahit. Bagi takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Bersyukur pun termasuk dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, seperti seorang mendapat musibah atau kehilangan salah seorang kerabat, maka semua ini butuh kesabaran. Sabar dengan menahan diri, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya ataupun hatinya. Sabar tidak identik dengan kepasrahan dan menyerah pada kondisi yang ada. Sabar juga bukan keterzoliman. Justru sabar adalah sebuah sikap aktif untuk merubah kondisi yang ada sehingga dapat menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pemirsa Risalah Hati, sabar di atas istiqomah. Istiqomah yang perlu kesabaran. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi istiqomah lalu bersabar itu akan membentuk alarm biologis menjadi sebuah kebiasaan yang indah. Maka ikhtiarnya ada di setiap sholat, di setiap rakaat yang wajib dan harus diucapkan di setiap rakaat kita. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, lurus di jalan itu, istiqomah, nggak boleh kesana kemari, harus fokus, nggak boleh gagal fokus. Tujuan kita akhirat. Yang akan kita ungkap dan kita bahas adalah untuk apa istiqomah kita? Untuk menuju janji Allah, wa absiruhum bil jannah. Sampai pada titik tercapai dan tergapainya janji Allah berupa surga yang penuh kenikmatan. Ini perlu kesungguhan. Maka terus saja lakukan apa yang bisa dilakukan. Cikaracak ningang batu. Air hujan menetes kepada batu yang keras, kalau konsisten akan bisa melubangi batu itu. Sama ibadah juga, kalau terus dilakukan berulang-ulang, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau kita istiqomah sholat, lalu perintah sholat datang, lalu kita belum sholat, hati menuntut ada yang kurang ini. Itu efek daripada hasil sabar di dalam istiqomah. Rasakan apa yang akan kita rasakan dan itu melahirkan kebaikan yang tidak sadar. Itu adalah bentukan dari kebiasaan, dengan kata lain, sabar di atas istiqomah. Dan ini di Al-Quran sangat lengkap dinyatakan. Jadi kalau tidak istiqomah, mau kemana lagi? Mengaku istiqomah, tidak bersabar dalam istiqomah, kadang terbawa arus dan gelombang, sehingga jadi tidak istiqomah lagi. Maka summastaqomu wastaqim kama umirta. Istiqomahlah terhadap apapun yang Allah perintahkan. Karena yang akan merasakan dari hasil keistiqomahan dan sabar di atas istiqomah itu sendiri adalah kita pelakunya.
ihdinas siratal mustaqim. Kalau ikhtiarnya dengan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, yang menyebabkan iman jadi turun dan naik, ada dan tiada, itu ikhtiari bungkus dengan doa, wahai zat yang membulak-balik hati, yang dengannya kalau tidak engkau bimbing, tidak engkau tuntun kami, niscaya kami tidak sabar di dalam istiqomah. Sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati setiap kami untuk stay on the track di atas agamamu. Tetapkan hati kami untuk tetap taat kepadamu, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Ini ikhtiar puncak. Jadi kalau memang dirasakan susah untuk istiqomah, maka bersabarlah untuk mencari ilmu bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk tetap istiqomah. Nanti ada tips and trick bagaimana kita untuk tetap stay on the track, bagaimana sabar di atas istiqomah. Satu, ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah, pemirsa Risalati, itu dianggap setiap kita melakukannya, entah itu wudhu, entah itu sholat, entah itu sedekah, anggap itu ibadah terakhir kita. Kalaupun masih diberikan kesempatan, alhamdulillah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjamin bahwa itu bukan ibadah terakhir kita? Maka imam beberapa masjid suka mengingatkan as-sholatul muwadi, anggap sholat ini sholat terakhir kita. Itu kuncian untuk kita tetap istiqomah dalam menjaga frekuensi keyakinan bahwa hidup ini ada yang memiliki. Dan Allah memerintahkan sebagai pemilik kehidupan untuk amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ingin beruntung, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, jagalah perbatasan, lalu kunciannya takut kepada Allah dan kau akan beruntung, sabar di atas istiqomah. Kunciannya adalah setelah yang satu ini. Ini misteri dua-duanya, tapi akan terjawab dengan sabar di atas istiqomah. Orang yang biasa sholat, mereka akan wafat di dalam sholat, harapannya itu. Ma'iyatullah yakni kesertaan Allah dalam hidup. Adakah perasaan sedih, kecewa, dan takut menghantui orang-orang yang dijaga Allah? Masih adakah kekhawatiran yang menguasai orang-orang yang dilindungi di dalam penjagaan, pemeliharaan, dukungan, dan pembelaan Allah? Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Mahabbatullah, kecintaan Allah. Bayangkanlah bagaimana indahnya hidup apabila mendapatkan curahan cintanya. Orang-orang yang sabar itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Umar berucap, sebaik-baiknya sholat dan rahmat dan sebaik-baiknya petunjuk adalah bagi orang-orang yang sabar. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Al-Zumar ayat 10. Wasari'u ila maghfirah. Dari Imran menyatakan firman Allah, bersegeralah kepada satu amalan yang dengan amalan itu mendapatkan ampunan Allah. Ternyata kebahagiaan di akhirat itu cuma dua, diterima amal, diampuni dosa. Cuman yang kita tidak diberi pengetahuan kapan akhirat itu, akhir dari setiap kita itu diberi informasi tidak ada. Makanya hati-hati dengan tidak istiqomah. Maka kalau istiqomah, secara otomatis kita akan membingkai akhir yang baik. Innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu tergantung ujung. Bagaimana kita tahu ujung amal kita, tahu ujung akhir hidup kita kalau kita tidak istiqomah? Maka terbagi dua variabelnya, ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Ini misteri dua-duanya, tapi akan terjawab dengan sabar di atas istiqomah. Orang yang biasa sholat, mereka akan wafat di dalam sholat, harapannya itu. Orang yang biasa berbuat baik, mereka akan wafat di perbuatan baik, bimakna husnul khatimah. Tapi kebalikannya hati-hati. Orang yang biasa dengan habit, dengan karakter sering berbuat tidak baik, mereka wafatnya pun akan dalam posisi sedang berbuat tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat cari ampunan Allah. Salah satunya jalannya sabar di atas istiqomah, terus beristighfar. Wa jannatun arduhas samawati wal ard, janjinya jelas senada dengan ayat-ayat sebelumnya. Disediakan surga bagi yang istiqomah, disediakan surga yang istiqomah dalam sabar dan sabar di dalam istighfar.
yang luasnya seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang sabar dan istiqomah dalam kesabarannya, sabar dalam keistiqomahannya. Mereka jatah mutlaknya adalah surga. Siapa para penduduk surga? Di lanjutan ayat itu dinyatakan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Jadi nggak ada alasan untuk tidak istiqomah. Senang, susah, sakit, sembuh, sehat, kuat atau payah, tetap harus wastaqim kama umirta, sabar di atas istiqomah. Maka uiddat lil muttaqin, memaafkan, berbuat baik, menahan marah. Ini mustahil kalau tidak sabar belajarnya, tidak sabar mengamalkannya, karena dalam kehidupan ini banyak jebakan dan hanya yang istiqomah. Maka kereta api tidak bisa disalahkan. Kalaupun ada mobil bagus tertabrak kereta, jangan salahkan mobil. Tetap orang akan membela, nu bener kereta, karena jalannya udah bener lurus. Stay on the track, di relnya. Jadi kalau kita istiqomah dalam keimanan, dalam kesabaran, sabar dalam keistiqomahan, istiqomah dalam kesabaran, siapapun orang yang menghalangi kita boleh kita tabrak. Artinya itulah kehebatan sabar di atas istiqomah. Karena punya satu titik yang kita tuju, be fokus. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus untuk kami mampu berada stay terus tetap di jalan itu, yaitu jalan yang lurus menujumu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini di atas kebenaranmu, agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati, sarrif qulubana ala ta'atik, tetapkan hati ini untuk berada tetap dan tepat berada posisi dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ya Allah, cahayai hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Wafatkan kami dalam istiqomah kami dan sabar kami di dalam istiqomah kami dan istiqomah kami di dalam kesabaran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah disebabkan kita sabar di dalam istiqomah. Risalah hati saya B. Effendi. Semoga Allah bahagiakan kita di ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.